Aku lihat sih di kaca kalau misalnya emang disiram kayak gini doang dia tuh aman ya. Halo guys, welcome back on my YouTube channel. Nah, buat kamu yang bergabung di YouTube channel aku, kenalan dulu, nama aku Intan Satika. Kamu siapa? Di opening video kali ini nggak seperti opening video biasanya. Jadi aku emang bare face untuk mempersingkat waktu gitu. Nah, jadi kali ini aku tuh pingin nge-review sekaligus uji ketahanan. Nah, jadi kayak mumpung masih pagi-pagi gitu, biar uji ketahanan itu bisa lebih lama. Nah, dan produk yang bakalan aku review dan uji ketahanan kali itu adalah produk Hanasui. Nah, dan produk-produknya itu yang ini. Dan sini aku pilih yang seri Soulmate guys, karena emang kulit aku tuh normal to oily skin. Tapi kalau misalnya ada di antara kalian yang kulitnya tuh kombinasi dan bingung, kalian tinggal lihat aja nih, kalian emang kombinasinya tuh cenderung kebanyakan keseringannya tuh kayak gimana kulitnya. Kalau misalnya kayak aku, sebenarnya aku juga nggak terlalu berminyak banget, aku tuh lebih ke normal aja. Kadang kulit aku juga kering segimana cuaca gitu, tapi aku tuh lebih cenderung ke berminyak gitu keseringannya. Jadi aku pilih yang Soulmate ini. Nah, buat harga-harganya sendiri ketiganya tuh affordable ya, jadi di bawah 100.000. Nah, buat yang primer ini harganya tuh sekitar 38 ribuan. Nah, ini tuh harga kalau misalnya kalian beli di official shopnya ya guys. Nah, terus buat yang bedak taburnya tuh juga sekitar 40 ribuan, kurang sih kalau nggak salah, jadi kayak di bawah 40 ribu. Terus buat yang cushion ini harganya tuh sekitar 68 ribuan. Nah, dan yang juga penting sih sebenarnya, kalau misalnya ada di antara kalian yang belum tahu sebenarnya produk Hanasui itu produk dari mana. Jujur ya, dulu aku ngiranya, dulu banget aku ngiranya dia tuh produk dari Jepang guys, soalnya namanya Hanasui. Ternyata dia tuh produk lokal dan itu udah halal karena terdaftar LPOM MUI ya guys. Nah, terus kita cek dulu apakah dia aman buat ibu hamil atau ibu menyusui. Nah, aku bakal coba cek ingredientsnya dulu guys. Setelah aku cek ingredientsnya sih aman ya guys. Nah, alhamdulillahnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya buat kalian ibu-ibu yang lagi menyusui dan lagi hamil, kalau misalnya pengen jaga-jaga sih ya silahkan aja, kalau misalnya nggak akan pakai. Lanjut aja, aku bakal review sambil pakai produknya, tapi sebelumnya di sini aku bakal pakai skincare dulu. Jadi aku pingin tahu nih sebenarnya guys ya, kalau misalnya kalian gak pakai primer dari Hanasui, mau pakai skincare doang gitu, sebenarnya bisa aja sih aman. Tapi aku pingin make upnya tuh lebih nempel, karena aku pernah dipakai cushion gitu ya, tapi aku nggak pakai primer bawaannya. Nah, dia tuh agak cakey. Nah, jadi kenapa aku beli primer dari Hanasui ini tuh, karena aku pingin pakai primer yang emang cocok gitu sama cushionnya. Oke, jadi sambil nungguin skincare-nya meresap, aku bakalan sambil review. Oke, kita mulai dari Hanasui Poreless Mattifying Primer. Nah, aku bakalan buka dulu packagingnya. Nah, jadi packagingnya tuh kayak gini, kayak tuh gitu, isinya ada 20 gram. Aqua Veil teknologi menciptakan perlindungan antara kulit dan makeup sehingga wajah tetap lembab dan segar, sekaligus memberikan efek soft, fokus, dan blurring efek. Dan akhirnya tuh matte. Baca dari klaim produknya sih aku suka ya guys sama primernya, karena dia tuh water based formula, jadi cocok buat aku yang kulitnya tuh gampang jerawatan dan komedoan. Dan aku penasaran karena dia tuh bilang bisa memblur pori-pori aku, kan pori-pori aku tuh lumayan gede-gede ya, apakah benar? Biasanya sih ini tuh bekas silikon gel ya, tapi aku nggak tahu nih. Kita lihat dulu. Oh, ternyata bukan deh guys. Aku kirain karena dia tuh bilang bisa memblur pori-pori, aku kira dia tuh adalah tipe primer yang bisa mengisi pori-pori gitu loh, yang kayak silikon gel. Ternyata enggak, dia tuh liquid gitu, emang water based sih. Nah, kayak gini. Kalian kelihatan gak sih tuh pori-pori aku? Apakah dia bisa mentone up warna kulit aku apa enggak? Nah, oke, aku lihat sih di sini ternyata emang bisa agak mentone up warna kulit aku, dan aku ngerasanya tuh lembab banget sih ini primernya, dan membuat kulit aku tuh agak dewy skin gitu. Cuma aku bakal menunggu dia tuh meresap apakah benar bisa memblur pori-pori aku apa enggak. Sebenarnya sih aku nggak berekspektasi besar ya guys, karena emang harganya dia udah murah meriah. Yang penting makeup aku tuh nempel. Oke, ini udah meresap guys, dan aku suka feel di kulit aku. Jadi emang beneran sesuai klaimnya, dia tuh membuat kulit aku tuh terasa lebih kenyal dan halus kayak gitu. Nah, dan aku juga lihat kan di punggung tangan aku, dia tuh selain bisa mentone up warna kulit, aku ngerasanya dia tuh bisa meratakan warna kulit aku juga. Jujur aku suka banget sih ini guys sama primernya, tapi aku ngerasa emang dia tuh bisa agak memblur pori-pori aku, tapi bukan yang mengisi pori-pori gitu. Jadi bukan tipe kayak primer silikon gel yang bisa mengisi kekosongan di pori-pori kita, bukan guys, tapi emang ada kayak efek sedikit ngeblurnya gitu. Dan ya, aku kan kayak ngelihatnya tuh kulit aku tuh agak dewy gitu ya, tapi pas dipegang itu kayak feel matte aja sih, kayak feel matte biasa gitu, kayak jadi kulitnya tuh natural, sehat, dan kenyal gitu guys. Sama papa aku udah secinta ini sama primernya, tapi aku nggak tahu ya ini udah bakalan bikin cushionnya tuh nempel banget apa enggak. Jadi kita langsung aja lanjut ke cushionnya. Oke, kita lanjut ke cushionnya. Di sini aku bakal ngeliatin dulu packagingnya. Set yang aku pilih itu yang 102 natural. Nah, buat cushionnya sendiri bentuknya tuh teardrop, dan menurut aku packagingnya tuh dari kayak plastik gitu.
Terus pas aku cium wanginya juga enak, wanginya agak manis gitu, tapi aku nggak tahu, tidak bisa mendeskripsikan itu wangi apa. Ini itu adalah serum cushion dengan hasil akhir matte mengandung niacinamide, sodium hyaluronate dan peptide yang memberikan coverage sekaligus manfaat perawatan kulit dengan tekstur ringan yang menyatu di kulit menciptakan tampilan sempurna yang bertahan sepanjang hari. Bakalan lihat itu bakal mengambil banyak produk apa enggak. Nah, pelan-pelan aja nggak pakai tenaga. Kalau lihat di sini sih itu kayak setnya pasti bakal kegelapannya di kulit aku, dan jujur aku bingung banget cara milih setnya tuh kayak gimana. Pas aku lihat di katalognya sih kayak yang paling cocok tuh yang natural, tapi kok kelihatannya tuh agak gelap, dan jujur ini aku agak takut dia tuh bakal oksidasi nantinya. Tapi ya udahlah ya, gak apa-apa. Kita mulai. Tapi pas ternyata guys, tuh masuk dong. Oke, jadi nggak boleh seuzon dulu ternyata. Nah, oke, ini agak lebay, tapi aku harus bilang ke kalian, aku suka banget sama cushionnya guys, karena di kulit aku tuh kayak terlihat kulit kedua aku, tapi yang lebih mulus gitu. Pertama kali di apply sih ini kayak natural aja ya, jadi belum terlihat terlalu matte kayak gitu. Dan kalau misalnya lihat di kamera kan masih ada shine-nya gitu dikit. Nah, tapi kalau misalnya tanpa ring light ya, ini tuh kelihatannya kayak natural aja. Menurut aku nggak ada dewy-nya sama sekali juga, nggak ada shine-nya sama sekali. Mungkin kalau misalnya kelihatan di kamera tuh ada sedikit kayak gini karena emang terpapar oleh ring light, tapi in real life sih nggak ada. Dia tuh kayak finishingnya tuh natural pas pertama kali di apply, jadi emang kayaknya kalau misalnya udah beberapa jam kemudian itu pasti bakalan terlihat matte sih. Nah, dan series ini aku juga suka, aku nggak terlalu ngambil banyak produk, dia tuh enak banget diratain dan covernya tuh mantul. Ratain seluruh wajah aku, buat covernya itu mantul banget sih, 100 dari aku ya, karena dia tuh bisa di build up dan juga emang enak banget diratainnya. Aku pakai sedikit aja, noda-noda di wajah aku tuh udah tertutup. Cuman buat finishingnya nih, kalau misalnya dia bilang dia tuh flawless banget sih enggak ya, jadi adalah cushion dengan finishing ternatural, jadi emang segini-gininya muka aku gitu, jadi kayak pori-pori, bintik-bintik di wajah aku tuh masih terlihat jelas, alias dia tuh nggak ada blur efeknya. Terus yang aku suka juga nih, walaupun dia tuh kelihatannya tuh kayak sedempul ini ya, kayak secover ini, dia tuh ringan guys, dan padahal aku pakainya tuh nggak terlalu banyak. Nah, cuman di bagian nih bawah mata aku kan masih hitam, aku bakal nyoba nge-layer 2 layer ya. Oke, sebelum aku lanjut bedakin, di sini aku bakal diamin dulu cushionnya, soalnya aku pengen lihat tingkat oksidasinya tuh apakah secepat itu apa enggak. Guys, aku udah diamin kurang lebih selama 5 menitan, kita lihat apakah oksidasinya tuh parah apa enggak. Nah, caranya ambil dikit, teterin. Nah, gini sih menurut aku nggak terlalu parah ya kalau di kulit wajah aku, jadi menurut aku itu masih normal, walaupun dia tuh agak turun dikit. Dan jujur ya, aku ngerasanya awalnya kan dia tuh masuk banget sama kulit wajah aku, dan sekarang aku ngerasanya dia tuh agak abu-abu dikit guys, tapi semoga aja itu lama-kelamaan bakal menyatu dan ngeblend dengan warna kulit aku. Oke guys, jadi emang harus didiamin sekitar 5 menitan, dia tuh udah ngeset tuh, jadi kayak udah mateng gitu cushionnya, nggak ada telapak tangan aku lagi. Kita lanjut pakai loose powdernya. Buat loose powdernya aku udah pakai sebelumnya dan aku suka karena dia tuh emang sesuai dengan klaimnya, jadi emang bisa menyatu sama make up. Dan yang paling aku suka juga, dia tuh emang bisa mengurangi kilau dan minyak di wajah aku. Tapi kalau misalnya buat soft focus dan emang blur efek, aku sih gak terlalu ngerasain sama bedak ini. Loose powder ini udah disertai dengan UVA dan juga UVB. Pakainya sendiri itu bagus juga karena dia tuh ada shieldnya lagi, jadi nggak takut tumpah. Terus di sini tuh kayak jaring-jaring gitu loh guys. Nah, cuma di sini kalau misalnya aku harus mencari kekurangan, aku kurang suka sama puffnya karena dia tuh kayak agak kaku gitu guys. Kalau misalnya aku pakai bedak dari Hana Sui ini tuh aku suka pakai puff yang aku aja, tapi kali ini aku bakal pakai dari bawaannya. Nah, yang tadi aku bilang karena puffnya tuh agak kaku gitu, nah jadi dia tuh emang kurang nyaman kalau misalnya dipakai di tap-tap kayak gini biar bedaknya tuh ngeblend gitu. Aku sebentar lagi bakal pakai yang punya aku ya, bentar. Nah, aku suka banget pakai puff powder yang Three Angel Pizza kayak gini. Tuh, kebawahnya juga langsung banyak. Terus pas di tap-tap gini tuh enak, soalnya dia tuh kayak mengikuti bentuk wajah. Nah, buat pakai bedaknya ini, kalau misalnya mau awet, kalian bisa pakainya tuh 1:1 banyaknya. Tapi kalau misalnya kalian gak mau terlalu kayak banyak produk gitu, kalian bisa sih pakai tipis-tipis, pakai brush aja. Tapi kalau aku sih, aku emang suka pakai bedak tabur tuh 1:1, jadi sama banyak dengan cushionnya. Karena biar apa? Ke-1 biar awet, yang kedua ini tuh nanti lama-lama kalau misalnya berkeringat itu suka menyerap gitu guys. Kelamaan tuh gak akan dempul, kok malahan bakal menyatu dan ngeblend gitu. Oke, aku udah nyelesain fan look-nya. Jadi kayak gini fan look-nya, nggak terlalu banyak explore makeup karena aku pingin fokusnya tuh ke review dan ke uji ketahanannya. Sekaligus aku mau keluar juga biar nggak terlalu heboh gitu guys makeupnya. Oke guys, dan aku juga suka nih sama cushionnya karena dia tuh cukup bisa menghandle bulu-bulu alis aku. Jadi bisa dipakai buat nge-conceal alis kayak gitu. Yuk kita langsung aja uji ketahanannya. Jadi sekarang tuh jam. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus.
Oke, kita cek sekarang tuh jam berapa. Ya, jadi sekarang tuh sekitar hampir mau jam 3 guys. Sebenarnya aku tuh mau sampai jam setengah 2an aja tes ketahanannya, tapi nggak taunya tuh hujan. Jadi aku tuh susah buat pulang ke rumah. Area T-zone aku tuh ini tuh suka minyakan parah, dan aku wajar banget sih kalau misalnya dia agak geser, apalagi kan tadi tuh nggak sengaja kalau aku tuh suka megang-megang wajah kayak gitu. Nah terus kalau misalnya kalian nanya itu bakal transfer apa enggak sih ke masker, walaupun aku nggak pakai masker ya, ngelihat kondisi hidung aku yang emang berminyak dan agak sedikit ada yang kekeropek gitu guys nih, apalagi di bagian pori-pori aku sebelah sini, hidung aku sama sebelah sini dikit, ya pastinya bakalan transfer karena emang disitu bagian yang minyakan parah banget. Dan harus aku ulangin sekali lagi, yang aku suka dari Kashin Hanasu ini tuh dia tuh kayak second skin guys. Jadi finishingnya tuh ternyata sampai akhir tuh nggak neko-neko gitu, jadi kayak kulit kedua aku tapi yang lebih sehat. Dan yang aku suka juga kan dia tuh matte natural, jadi bukan matte yang jadi kering ataupun nggak terlalu dewy juga pas keringetan. Oh ya, ini juga penting banget, ini tuh oksidasi apa enggak sih, aku bakal ngeliatin aja fotonya pas sebelum aku uji ketahanan sama sesudah. Nah kalian bisa lihat walaupun terlihatnya tuh nggak terlalu beda jauh, tapi aku ngerasa emang ada oksidasinya guys, tapi bukan oksidasi yang parah. Aku juga aneh sih karena banyak orang yang bilang kalau Kashin Hanasu ini tuh oksidasinya tuh lumayan parah, tapi alhamdulillahnya di aku sih nggak terlalu. Oke, jadi masuk ke intinya, Kashin Hanasu itu worth it to buy apa enggak sih? Jawabannya adalah worth it. Teksturnya ringan, covernya bagus, finishingnya bagus. Selama 5 jam di wajah aku ternyata masih tahan-tahan aja, kecuali di area T-zone agak hilang-hilang sedikit. Dan mungkin permasalahannya tuh kembali lagi di pemilihan shade-nya. Nanti kalian cari yang pas aja. Supaya apa? Supaya kelihatannya tuh lebih ngeblend dan lebih natural di kulit wajah kalian. Nah, dan aku sangat merekomendasikan Kashin ini buat orang yang emang pemakaian sehari-hari gitu ya, pingin yang ringan aja dan finishingnya tuh nggak aneh-aneh gitu. Buat kalian yang misalnya kulitnya kering, kalian bisa pilih yang bukan varian soulmate. Ada tuh yang satu lagi, itu tuh finishingnya tuh dewy guys. Nah, dan ini yang aku notice dari Kashin ini adalah walaupun dia tuh bilang finishingnya tuh matte, tapi kerasanya tuh lembab di wajah. Oke, lanjut ke step terakhir. Ini tuh banyak juga sih yang nanyain, tapi walaupun menurut aku nggak terlalu pentingnya, yaitu adalah dia tuh waterproof apa enggak. Jadi kita coba tes ke waterproofannya. Bismillah. Nih aku bakalan setengah wajah aja. Aku lihat sih di kaca kalau misalnya emang disiram kayak gini doang dia tuh aman ya, lihat nih. Alis aku aja sampai hilang, tapi yang ini enggak sih, aman guys. Nah, cuman aku bakalan nyoba gosok pelan. Nih sebenarnya buat di bagian yang emang udah hilang, yang berminyak banget, kita tuh tidak bisa berekspektasi guys nih. Kalau misalnya kalian lihat ini yang gak disiram, ini yang disiram, kelihatan kan itu kayak lebih menipis. Jadi kayaknya menurut aku sih dia tuh nggak kelihatan hilang di beberapa bagian, mungkin karena dia tuh menipis gitu ya, kayak bedaknya tuh kayaknya tuh ke bawah air semuanya. Tapi sih aku ngelihatnya emang masih stay aja sih kalau buat Kashinnya, kecuali emang di bagian yang emang udah hilang ya hilang guys, gak bisa berekspektasi apapun. Tapi kalau misalnya ngelihat ini nih, udah jauh beda kan tingkat coveragenya. Nah, jadi menurut kalian itu gimana? Oke guys, jadi segitu aja video review dan juga uji ketahanan yang bisa aku kasih ke kalian. Kalau misalnya aku ada salah kata, salah review, dan juga salah teknik, please komen di bawah ya, biar kita bisa sharing. Nah, makasih buat kamu yang udah klik video ini. Thank you for watching. See you on my next video.